pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sosial relasional, ya, yang artinya hubungan Anda dengan orang lain. Relasi Anda dengan orang lain itu juga merupakan bagian dari rezeki yang harus Anda bangun. Karena rezeki itu bukan hanya datang dari sehat fisik, sehat mental emosional, sehat secara spiritual, cerdas secara intelektual saja, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi salah satu faktornya adalah Anda perlu memiliki kekuatan relasi sosial pada diri Anda. Jadi ini adalah tentang bagaimana hubungan Anda dengan orang lain. Semisal orang terdekat, tidak usah jauh-jauh lah ya, kakak, adik, nenek, kakek, pokoknya semuanya lah ya, seperti kerabat, sahabat, saudara, teman, itu juga harus Anda pastikan berkualitas dan juga pastikan itu lebih nyaman, lebih bisa diandalkan, lebih bisa akrab. Karena ketika hal itu sudah Anda bangun dengan berkualitas, dipastikan diri Anda akan dibutuhkan oleh mereka, Anda akan dipercaya oleh mereka, dan kehadiran Anda dibutuhkan oleh mereka dan orang-orang sekitar. Nah, itulah salah satu peluang untuk bisa menjelaskan bagaimana caranya agar Anda mendapatkan sebuah peluang besar untuk menarik rezeki datang kepada Anda dengan lancar. Nah, Anda, saya, dan kita semua ini tahu ya bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Ya, karena kita menjadi penting bahwa kita ini adalah makhluk sosial, itu artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita butuh orang lain, dan orang lain butuh kehadiran kita. Untuk itu, kita diciptakan di muka bumi ini untuk berada di posisi bahwasanya jadikanlah diri kita untuk ada di posisi kita yang dibutuhkan orang lain. Karena apa? Ketika hal itu terjadi, artinya kita sudah memiliki kualitas relasional sosial yang sangat bagus kepada orang lain. Jadi yang harus diperhatikan adalah bahwa diri Anda itu hebat, diri Anda itu kuat. Karena dalam hal ini bahwasannya pernah ada diteliti di Scientific American bahwa tentang bagaimana pengaruh hubungan seseorang dan relasi seseorang itu terhadap rasa sakit dan juga atau penyakit, itu ternyata sangat mempengaruhi erat kaitannya dengan dari mana seseorang memiliki hubungan selama hidupnya, memiliki hubungan dengan orang lain. Ketika hubungan itu tidak berkualitas, ketika hubungan itu rendah, maka dia akan memiliki rasa kecewa, rasa sakit hati, ya, dan itu akan mempengaruhi kesehatan dia untuk bisa mengakibatkan penyakit jantung, kanker, stres, trauma, cemas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bahwasannya yang harus Anda tahu, hubungan relasi sosial ini sangat mempengaruhi sekali. Ketika seseorang tidak lagi memiliki hubungan yang lemah alias berkualitas hubungan relasinya, maka dipastikan dia itu sehat secara jasmani maupun rohani dan dalam kehidupannya. Nah, untuk itu ya, studi ini juga setelah dipublikasikan selama ini bahwa menunjukkan ya bahwa sosial relasional itu merupakan salah satu hal untuk menghindari penyakit kanker dan jantung dan bisa menyembuhkan jantung. Nah, ini tentu sangat-sangat bisa orang-orang sekitar kita praktekkan yang memiliki penyakit jantung ya, bahwa dengan hadirnya relasi-relasi seseorang dan memperkuat hubungan kita dengan seseorang itu dapat menyembuhkan penyakit jantung, dan itu sudah terbukti dalam penelitian tersebut. Jadi ini sangat erat kaitannya sekali dengan relasi ya, dengan kehidupan seseorang ya. Jadi begitupun dengan sebaliknya ya, ketika seseorang kualitas relasinya jelek ya, dipastikan dia akan memperburuk kesehatannya. Jadi artinya ya, baik buruknya hubungan Anda dengan orang lain itu dapat mempengaruhi ya kesehatan Anda. Jadi kesehatan Anda itu ini perlu Anda pahami
bahwa kalau Anda memiliki sesuatu hubungan yang buruk dengan orang lain, maka kualitas hidup Anda pun dipastikan juga akan ikut memburuk. Tentu kita ingin menghindari hal itu pastinya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwasannya Anda perlu memperkuat hubungan relasi Anda ya, dengan cara bagaimana ketika Anda sudah memahami bahwa pentingnya hubungan relasi bisa memperbaiki dan meningkatkan kesehatan diri kita, Anda harus memiliki ikatan relasi sosial yang berkualitas dengan orang lain. Nah, untuk itu Anda harus memahami dulu bagaimana cara agar bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, agar bisa diterima dengan baik. Yang pertama, Anda harus ciptakan kesan pertama. Kesan pertama itu adalah segalanya. Ya, semacam apa ya? Kesan pertama itu semacam kayak sesuatu yang bisa membuat seseorang memaknai Anda itu apa dan bagaimana. Karena ketika seseorang sudah berhasil membangun kesan pertama yang baik, dipastikan ia akan lebih mudah membangun suatu networking jaringan yang lebih kuat ya, untuk ditingkatkan, dan dia bisa masuk ke dalam step berikutnya. Karena apa? Kesan pertama itu merupakan segalanya, baik dari penampilan ya, baik dari cara Anda berbicara, cara Anda memahami pengetahuan dengan temanya. Intinya Anda itu adalah segala sesuatu yang dinilai, yang dipersepsi dalam alam bawah sadar lawan bicara Anda, itu akan diberikan sebuah kesimpulan dan akan diinformasikan kepada lawan bicara diri seseorang tersebut bahwa Anda itu seperti ini, bagaimana Anda itu ternyata seperti ini, seperti itu. Dan itu adalah kesan pertama yang diciptakan dan Anda akan dinilai secara tidak langsung. Dan yang kedua adalah Anda sering-seringlah berkata dengan menyamakan apa yang menjadi tema pembahasannya. Jadi maksud saya begini, bukan sering-sering berkata, maksudnya sering-seringlah mau menerima, mau mendengar ya apa yang menjadi tema yang dia sampaikan. Meskipun tema itu bukan berkaitan dengan bidang Anda, akan tetapi Anda cobalah untuk bisa menyamakan satu frekuensi energi, satu aliran, satu tema ya, dengan mengatakan, oh ternyata Anda itu luar biasa ya, oh ya hebat, wah luar biasa Anda, wah Pak Robi ini sungguh luar biasa, wah Pak Surya ini memang hebat, wah Pak Gio ini ternyata bisa ya mengalami hal itu. Nah, jadi setiap 1 menit katakan namanya, sebutkan namanya, karena nama adalah detak jantung lonceng yang sangat indah ketika kita menyebutkan namanya. Dan ketika kita mendengarkan apa yang ia sampaikan meskipun bukan tema kita, ya itu saya katakan cobalah untuk terbuka dan satu aliran dengan dia, dengan menyetujui apa-apa yang ia katakan ya. Dan yang ketiga adalah sering-seringlah katakan oke, bagus ya, wah kok bisa sama ya, padahal saya juga mau ngomong seperti itu, wah luar biasa Anda, puji dia ya. Itu juga merupakan salah satu kata-kata yang membuat diri Anda akrab dengan lawan bicara. Dan yang berikutnya adalah Anda perlu memahami yang namanya tingkatan piramida komunikasi. Ya, di tingkatan piramida komunikasi itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah Petia Communication, yang kedua Factual Communication, ketiga Evaluative Communication, yang keempat Good Communication, dan yang kelima Pitch Communication. Kita bahas yang Petia Communication. Ini adalah situasi di mana Anda biasanya sudah berani untuk menyapa, say hey, hello, apa kabar, siapa namanya, dan lain sebagainya. Ya, ini sekedar basa-basi saja. Ketika Anda sudah berbicara dari basa-basi, Anda akan belajar untuk masuk ke tingkat 2, yaitu Factual Communication. Yaitu apa Factual Communication? Factual Communication itu adalah di mana Anda sudah mulai bertukar informasi kepada
lawan bicara Anda, dan lawan bicara Anda pun sudah mulai bertukar informasi kepada diri Anda, baik dari segi pekerjaan, kesibukan, bisnis, aktivitas, dan lain sebagainya. Dan ketika itu sudah terjadi, Anda akan masuk ke dalam tahap yang lebih dalam, yaitu tahap 3, di mana evaluative communication ini adalah tingkatan saat Anda sudah berbicara. Di tahap kedua, Anda akan lebih meminta persepsi atau referensi penilaian terhadap diri masing-masing. Bagaimana menurut Anda tentang saya? Bagaimana menurut Anda tentang diri saya juga? Bagaimana menurut Pak Bintang dengan bisnis saya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke dalam situ, artinya situasi itu sudah disebut dengan evaluative communication. Dan yang keempat adalah terjalinlah tingkat 4, yaitu good communication, di mana Anda dan dia sudah saling nyambung dalam berbicara. Dan ini tingkat kelima yang paling tertinggi adalah Anda dan dia maupun dia dengan Anda akan berbicara atau mengobrol, ya, tanpa batasan, tanpa ada lagi penghalang. Semua apa yang ditanyakan, apa maupun tidak ditanyakan, Anda dengan bebas membeberkannya. Begitu juga dengan dirinya, ya. Jadi intinya apa yang menjadi satu hal, apa yang menjadi tingkatan dalam pembicaraan itu, pastikan raihlah yang namanya pitch communication, yaitu sudah dengan perasaan Anda sudah membeberkan apa yang menjadi tanpa perlu ditanya pun Anda juga entah kenapa Anda akan menjelaskannya dan menjadikan bahan perbincangan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan pitch communication. Nah, mungkin saya rasa sampai di sini perjumpaan kita, ya. Nah, itu tadi 5 level tingkatan. Yang pertama adalah PETIA communication, kedua factual communication, evaluative communication, good communication, dan pitch communication. Dan kesimpulannya, bukan hanya level piramida itu yang harus Anda raih, ya, yaitu pitch communication, tapi juga Anda harus memahami dan sudah memahami bahkan kini, ya, bahwa relasi sosial itu sangat penting dan tidak bisa kita remehkan kalau kita ingin menjadi sukses dan berlimpah rezeki. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.